الحمد لله الملك العزيز العلام العلي العظيم الكريم السلام غافر الذنب وقابل التوب من جميع الآثام أحمده سبحانه وتعالى الذي من تصف به بصفات الجلال والإكرام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها فوز بدار السلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أظهر الله بالإيمان والإسلام اللهم فصل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه البررة الكرام أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wa jamatus salihin rahimakumullah. Puja puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Rahman, Rahim, Allah yang Maha Kuasa, Maha Berkehendak. Allah lah yang telah memudahkan langkah-langkah kaki kita menuju ila baitin min buyutillah, satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang penuh dengan keberkahan ini, di hari kita diberi kesempatan untuk meraih penghapusan kesalahan-kesalahan kita, ampunan dosa-dosa kita, diterimanya munajat-munajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga sampai sempurna kepada Habibuna Al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semoga salam dan salam itu sampai kepada ahli keluarganya yang suci, sahabat-sahabatnya yang diridhai, umatnya yang dirahmati, diberkahi hingga zaman. Ma'asyiral muslimin wa jamatus salihin rahimakumullah. Jika sejak semalam kita membaca surah Al-Kahfi atau kita sempurnakan pada hari Jumat ini, maka kita berhak meraih 4 cahaya. Cahaya pertama Allah SWT bentangkan dari kaki kita sampai ke langit. Cahaya kedua Allah SWT bentangkan dari posisi diri kita ini sampai kepada Baitul Atiq, sampai ke Ka'bah. Cahaya ketiga Allah SWT bentangkan dari Jumat ini hingga Jumat yang akan datang, serta nurutan cahaya yang sempurna pada hari kiamat akan diberikan kepada mereka yang membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat atau di hari Jumat. Jika di hari ini ma'asyiral muslimin kita mandi dengan sebersih-bersihnya seperti mandi janabah, seperti mandi junub, mengenakan pakaian terbaik, menyikir rambut, maksudnya merapikan rambut kita, dan melangkahkan kaki menuju masjid. Ketika masuk ke dalam masjid tidak melangkahi pundak-pundak orang di dalam masjid, dan mendengarkan khutbah serta melaksanakan sholat, maka baginya ada ampunan Allah dari Jumat ini hingga Jumat yang akan datang. Jika hari ini kita memperbanyak salawat, inilah kesempatan bagi kita untuk menggembirakan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i bahwa hari Jumat adalah hari yang paling baik, bersalawatlah kalian kepadaku di hari Jumat, karena salawat kalian akan dihidang hadirkan padaku di hari Jumat. Jika hari ini kita bersedekah, as-sadaqatu fil jum'ah kama sadaqatu fil Ramadan, bersedekah di hari Jumat itu seperti bersedekah di bulan suci Ramadan. Dan jika hari ini kita memperbanyak munajat, Nabi SAW menyatakan bahwa di hari Jumat itu ada satu waktu yang Allah Subhanahu wa taala rahasiakan, yang ketika sang hamba meminta kepada Allah, maka apa yang ia pintakan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini adalah hari silaturahim. Hari ini ketika kita bersama dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bergembira atas karunia ketaatan yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana dinyatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikamiyah, maka razaqaka at-ta'ah wal ghina bihi anha fa'lam annahu qad azbaga 'alaika ni'amahu zahiran wa batinan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu nikmat melakukan ketaatan, dan engkau merasakan jiwamu dikayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau rasakan bahwa ketaatan itu datang dari Allah, engkau menyatakan la haula wala quwata illa billah,
tiada daya dan kekuatan untuk melakukan ketaatan kecuali datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wal binabihi anha fa'lam, ketahuilah annahu dia Allah Subhanahu wa taala qad azbaga 'alaika ni'amahu zahiran wa batinan, telah menyempurnakan kepadamu nikmat zahir dan batin. Ma'asyiral muslimin wa jamaahus salihin rahimakumullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Inilah kalimat takdis, inilah kalimat tasbih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menyempurnakan bentuk penghambaan kita kepadanya. Seorang ulama menyatakan bahwa sesungguhnya di hari dunia ini kita memiliki 3 peranan sekaligus tanggung jawab. Peranan itu, ma'asyiral muslimin, sebagaimana ia nyatakan bahwa setiap jiwa adalah jiwa kecintaan Ar-Rahman, siapapun mereka. Setiap jiwa adalah jiwa kecintaan Ar-Rahman, yang di hari dunia yang berbatas ini dia diberi peran dan tanggung jawab dengan 3 hal. Pertama adalah di hari dunia ia diminta untuk membesarkan, mengagungkan, memuliakan, mengkuduskan Allah Subhanahu wa taala. Ini peran pertama sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka agungkan, mereka besarkan, mereka muliakan, mereka kuduskan Allah Subhanahu wa taala. Peran yang kedua, ma'asyiral muslimin, adalah peran yang diminta kepada kita ketika kita kembali kepada Allah sebagai jiwa yang tenang. Allah memanggil hamba-hambanya yang khusus itu dengan firman-Nya akhir dari surah Al-Fajr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan beridanya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Ketika kita diminta di hari dunia ini adalah menjaga kesucian jiwa kita, agar kita kembali sebagai jiwa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan tempat yang khusus sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan kenikmatan sebagaimana yang kita mintakan dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang tafsir bil ayat disebutkan bahwa an'amta 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Para nabi-nabi, para siddiqin, para syuhada, mereka menjadi penyaksi Allah dalam medan tempur mereka, dan para salihin. Kenikmatan khusus yang Allah SWT berikan kepada hamba-hambanya. Dan peran yang ketiga, ma'asyiral muslimin, adalah peran mencontoh kepada apa yang Allah SWT titipkan kepada Habibuna Al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad SAW kecuali untuk semua manusia, dan tidaklah kami utus engkau illa rahmatan lil alamin, kecuali menjadi rahmat bagi semua alam. Hadirnya kita dalam kehidupan sesama, hendaknya kita menjadi pengindah kehidupan sama, mengambil rahmat, meneruskan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Habibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam semangat mengkuduskan, dalam semangat mengagungkan, membesarkan, memuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan kesempatan pada 4 amalan. Amalan yang pertama, ma'asyiral muslimin, adalah amalan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi menjaminkan dalam hadisul qudsi, "Ana inda zanni abdi bi." Yaqulu tabarak wa ta'ala, Allah yang maha suci lagi maha tinggi telah berfirman bahwa "Ana inda zanni abdi bi." Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku bersama dengannya. Aku bersama dengannya ketika dia berzikir kepadaku. Ketika dia mengingatku di dalam hatinya, aku mengingatnya di dalam hatiku. Ketika ia mengingatku di satu majelis, di satu kumpulan, di satu komunitas, aku mengingatnya di majelis yang lebih baik daripada majelisnya. Ketika dia meminta kepadaku, maka aku akan penuhi permintaannya. Ketika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku akan berikan perlindungan itu kepadanya. Ma'asyiral muslimin wa jamaahus salihin rahimakumullah. Kesempatan seorang hamba akan dibersamai sekaligus wujud dia dalam proses dia tasbih, mensucikan, mengkuduskan, memuliakan, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya itu Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam zikir, dan Allah jaminkan ia
fazkuruni azkurukum, ingatlah kepada aku niscaya aku akan ingat kepada kalian, wazkuruni wala takfurun, dan bersyukurlah kepada aku dan janganlah kalian kufur. Bertasbih, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana ada 4 amalan yang disebutkan oleh Nabi SAW. 4 kalimat yang paling Allah cintai itu adalah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Dan 4 kalimat ini pula yang juga dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan li'an aqul, dengan sebab aku mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, lebih aku sukai dari semua yang disentuhkan oleh cahaya matahari. Ketika aku mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, lebih aku sukai daripada dunia dan segala isinya. Dan ketika beliau berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam di langit yang ke-7, Nabi SAW mengatakan bahwa kulihat wajahnya seperti wajahku, dan dia menyempurnakan tentang kenabian dan kerasulanku. Beliau gembira dan beliau mengatakan, ya Muhammad, basyir ummatak, berikan kabar gembira kepada semua umatmu bahwa surga tanahnya datar, rerumputannya ja'faran, yang harumnya lebih harum dari minyak kasturi yang ada di muka bumi, dan pepohonan-pepohonan, tumbuhan-tumbuhan yang tercipta di taman-taman surga itu tercipta dari kalimat subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Setiap umatmu mengucapkan tasbih, mengucapkan tahmid, mengucapkan takbir, mengucapkan tahlil, maka akan tumbuh pohon-pohon yang indah di dalam taman-taman surga mereka. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin wa jamatus salihin rahimakumullah. Atau mungkin kita akan memilih kalimat yang ringan yang dijaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatan, 2 kalimat, kalimatan khafifatan fil lisan, ringan pada lisan, sakilatan fil mizan, berat dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala, habibatan ilir rahman, yang mengundang cinta dari Ar-Rahman. 2 kalimat itu adalah subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Atau kita akan memilih kalimat yang hanya ini dikhususkan untuk Nabi Muhammad SAW dan semua umatnya. Kalimat ini tidak pernah diajarkan kepada nabi-nabi sebelumnya, sebelum baginda Muhammad SAW. Dan kalimat itu adalah kalimat hauqalah, yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam hadisul qudsi, tanzil min kunuzi arsir rahman, dia merupakan satu daripada perbendaharaan arsy ar-rahman. Dan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan tanzil min kunuzil jannah, satu daripada perbendaharaan surga. Di dalam zikir kita meraih kedekatan, di dalam zikir kita meraih dekat dari yang serba maha, di dalam zikir kita mendapatkan kesempatan untuk ma'rifah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengkuduskan Allah. Bahkan kemudian peluang itu juga kita dapatkan ketika kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Demikian hanya kesempatan untuk ma'rifah, berjumpa dengan Allah itu juga di dalam salat. Karena salat itu ada di kesempatan kita berdialog dengan Allah, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam hadis qudsi, qasamtu baini wa baina 'abdi fis shalah, aku bagi bahagianku dengan hambaku di dalam salat. Maksudnya dalam surat Al-Fatihah yang kita baca di dalam salat, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah jawab, hamidani abdi, hambaku memujiku. Ketika kita mengucapkan ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Ketika kita mengucapkan Maliki Yaumiddin, majidini abdi, hambaku memuliakan aku. Ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berfirman, ini semua bahagianku dan bahagia hambaku apa yang ia pintakan, dan sempurna permintaan kita kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah berfirman, semua ini bahagian hambaku dan bagi hambaku apa yang ia telah pintakan. Ma'asyiral muslimin wa jamatus salihin rahimakumullah. Kuduskan Allah, jaga kesucian jiwa kita dan berjuang untuk menjadi pengindah bagi kehidupan sama. Karena inilah kesempurnaan keteladanan yang disentuhkan oleh Habibuna Al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menggembirakan kita
dengan menyebutkan 8 gerbang surga, dan 8 gerbang surga itu semuanya dalam zikir, dalam menjaga kesucian jiwa, dan dalam jadi sebab menjadi kehidupan sesama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fil ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa natawakkalu alaih wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ما فسد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر، اللهم ارحم، اللهم استر، اللهم اجبر، اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المظلومين من المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.